Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Mari kita mempersiapkan hati untuk kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 16 September 2026. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu bapak, saudara-saudara, pernahkah ibu bapak dan saudara-saudara merasa takut? Pastinya setiap manusia di dunia ini pernah, bahkan mungkin saja saat ini sedang mengalami ketakutan. Entah itu karena persoalan keluarga, berbagai sakit penyakit, bisnis, karir, studi, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ketakutan tidak hanya dialami oleh orang-orang di dunia sekuler, namun orang Kristen pun atau anak-anak Tuhan sering ditimpa perasaan takut. Rasa takut itu sesungguhnya adalah wajar yang dimiliki setiap manusia bila berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak baik atau kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Justru Allah tidak ingin kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Rasa takut itu akan mengambat kepada hidup yang lebih baik. Karena ketakutan akan menurunkan imun tubuh kita. Itu sebabnya sangatlah penting untuk mengatasi rasa takut. Apalagi takut yang berlebihan. Saat kita berada dalam situasi yang menakutkan, seseorang yang hanya memberitahu kita supaya jangan takut mungkin tidak akan membantu. Bahkan mendengarkan berbagai nasihat pun, atau mungkin juga khotbah yang menekankan supaya jangan takut, itu pun mungkin tidak akan cukup. Namun bagaimana bila Tuhan menyapa kita hari ini dengan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sapaan firman Tuhan hari ini bukan sekedar sapaan biasa, tetapi ini adalah penguatan dan peneguhan hati kita untuk mempasrahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Situasi hidup penuh ketakutan itu dialami juga oleh bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan. Mereka sampai kehilangan harapan karena penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi penuh ketakutan dan kehilangan harapan itu, Allah mengingatkan bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Allah menyatakan kehadirannya, menguatkan hati, membangun kembali harapan, dan membebaskan mereka dari ketakutan. Melalui Nabi Yesaya, Allah berkata kepada mereka supaya jangan takut dalam penderitaan yang mereka alami, karena Allah siap sedia
menolong mereka. Kehadiran dan pertolongan Allah yang diwujudkan melalui komitmennya bagi umatnya. Kita sering melupakan kehadiran Allah dalam hidup ini. Padahal itulah yang justru semakin memupuskan harapan kita. Allah ingin kita menaklukkan rasa takut dengan tetap percaya akan kehadirannya yang selalu menyertai kita. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita dapat tenang sebab Dia berkuasa untuk melindungi dan memelihara kita. Keberanian bukanlah tiadanya ketakutan, melainkan penguasaan atas rasa takut. Jangan sampai kita kemudian gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Oleh karena rasa takut, firman Tuhan mengingatkan kita, sekali-sekali Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi di dalam musim-musim kesukaran saat ini, ada berbagai persoalan atau permasalahan yang kita hadapi. Seakan kita merasa kehabisan tenaga, maka kita perlu bersandar pada janji-janji Tuhan. Kita perlu yakin bahwa Dia akan memampukan dan menguatkan kita untuk menghadapi situasi yang kita alami. Ambil beberapa waktu untuk berdoa dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika Tuhan rasanya sangat jauh, mintalah Dia mendekat kepada kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang bergumul, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan takut, karena Dia bersama dengan Bapa Ibu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.